Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah rangkaian sederhana cara membuat garis dilarang melintas teman-teman ya, menggunakan atau memanfaatkan sensor inframerah teman-teman. Sensor inframerah di sini ada dua teman-teman ya, yaitu pemancar dan juga penerima. Nanti dia akan saling terhubung dan akan menghasilkan sebuah garis yang tidak boleh dilintasi teman-teman. Oke, di sini untuk bahannya yang pertama di sini Henry menggunakan sebuah IC regulator. Teman-teman bisa lihat ini untuk IC regulatornya. Sebentar, ini agak sudah habis teman-teman ini tulisannya. Bisa teman-teman lihat di sini 7805A teman-teman. Ini IC regulator ini akan menurunkan tegangan dari maksimalnya itu 36 volt ke 5 volt teman-teman. Oke, di sini Henry juga menggunakan sebuah transistor. Transistor yang Henry gunakan di sini adalah, bisa teman-teman lihat di sini. Sebentar, D882P teman-teman. Jadi ini transistornya ini NPN teman-teman. Oke, bahan lainnya di sini Henry menggunakan sebuah relay. Relay di sini bisa teman-teman lihat untuk spesifikasinya itu relay ini 5 volt tegangannya. Tegangan kerjanya ada 5 pin. Oke, lanjut bahan berikutnya ada sebuah buzzer. Oke, buzzer ini bisa bekerja sekitar 3 sampai 8 volt teman-teman. Buzzer aktif ya teman-teman, jangan yang pasif. Ini adalah sensor fotoelektrik. Kalau misalkan teman-teman cari di online shop namanya fotoelektrik. Di sini seperti sensor proximity, tapi di sini Henry akan menggunakan receivernya aja teman-teman. Untuk yang pemancarnya Henry akan menggunakan pemancar yang lain teman-teman. Oke, di sini ada inframerah juga. Ini akan Henry gunakan sebagai pemancar. Dan yang fotoelektrik tadi akan Henry gunakan sebagai penerima. Oke, seperti ini teman-teman. Ini adalah LED inframerah pemancarnya. Dan bahan lainnya di sini Henry juga menggunakan sebuah resistor 220 ohm teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan secukupnya, tapi di sini Henry sarankan teman-teman pakai 1 atau 2 buah aja. Sebuah resistor kita ambil terlebih dahulu, resistornya kita ambil 2 aja, gak perlu pakai terlalu banyak. Oke, di sini Henry juga menggunakan sebuah baterai 3 volt, baterai kancing ataupun baterai PMOS ya teman-teman, yang kapasitasnya itu tegangannya 5 volt teman-teman. Oke, lanjut untuk sumber daya. Henry menggunakan sebuah 2 buah baterai. Untuk menghidupkan IC regulator nanti menggunakan baterai ini teman-teman, baterai 18650 yang Henry susun secara seri 2. Kalau misalkan 3,7 tambah 3,7 sekitaran 77 14 jadi 8,4 volt teman-teman. Untuk tegangannya kita bulatkan menjadi 8 volt. Dan untuk baterai yang satu lagi Henry menggunakan baterai AA yang Henry susun ada 4 buah, 1,2 volt, satu baterai. Kalau misalkan kita susun 4 seperti ini sekitar 4,8 volt teman-teman, atau kalau misalkan keadaannya sedang penuh sekitar 5 volt teman-teman. Kita bulatkan aja, baterai yang kecil 5 volt dan yang agak besar 8 volt. Dan sebagai alasnya Henry menggunakan sebuah breadboard seperti ini untuk perakitannya biar lebih mudah dan tidak perlu menyolder teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya bagus, teman-teman misalkan mencoba dan hasilnya itu bagus, teman-teman bisa solder dan hasilnya akan bisa dibuat permanen teman-teman. Tapi di sini Henry cuma simulasi perangkaian aja teman-teman.
Oke, pertama kita siapkan. Ini ada IC regulator. Yang paling kiri adalah input, tengah ground, yang paling kanan adalah output. Kita colokkan seperti ini. Untuk yang input dari IC regulator, kita colokkan pada breadboard ke bagian yang garis merah, teman-teman. Garis merah ini akan Henry isi nanti oleh tegangan dari baterai 8 volt, teman-teman. Untuk yang tengah, yang ground, kita sambungkan ke kaki ke lubang yang garis biru, teman-teman. Nanti garis biru akan Henry isi dengan ground dari baterai, teman-teman, yang 8 volt. Dan yang outputnya kita letakkan di mana aja bebas. Terus di sini ada sebuah transistor. Di sini ada 3 kaki. Yang ini sebelah kiri adalah emitter, tengah kolektor, sebelah kanan adalah basis, teman-teman. Emitter, tengah kolektor, dan kanan adalah basis. Nanti basis akan digunakan sebagai seperti pemicu. Nanti masuknya tegangan yang normalnya itu masuknya dari emitter ke kolektor, dan yang basis akan menjadi pemicu dari LED inframerah penerima. Oke, kita susun seperti ini terlebih dahulu biar mudah ya, teman-teman. Oke, lanjut bahan berikutnya. Ini ada fotoelektrik atau sensor kedekatan, teman-teman ya. Tapi di sini Henry tidak menggunakan pemancarnya. Henry menggunakan yang hitamnya, teman-teman. Yang hijau ini tidak, yang biru tidak akan Henry gunakan karena itu pemancar. Dan yang hitam yang sebelah atasnya itu adalah penerima. Seperti ini, teman-teman. Di sini teman-teman harus pastikan, teman-teman ya, dari dimana kaki positif dan kaki negatif dari inframerah penerima ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Di sini kan ini yang Henry pegang ini adalah kaki plus dari pemancar. Otomatis di belakangnya itu yang sejajar adalah yang plus, teman-teman. Nah, jadi yang plusnya itu ada sebelah kiri untuk LED pemancar inframerahnya, teman-teman. Kita langsung tempelkan ke breadboard. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi untuk yang dari output dari IC regulator akan masuk ke kaki plus dari inframerah penerima. Di sini menggunakan kabel jumper biar lebih mudah. Ini dari outputnya ataupun dari kaki minus, kaki negatif dari LED inframerah penerima, kita sambungkan langsung ke basis, teman-teman. Nah ini adalah untuk pemicunya, teman-teman. Inframerah ini yang dari penerima Henry sambungkan ke basis, dan nanti akan menjadi pemicu untuk transistornya, teman-teman. Oke, kita siapkan juga di sini sebuah resistor. Di sini kita sambung ke sumber daya yang 8 volt, teman-teman. Ini sebagai pembagi tegangan. Kita ambil kabel jumper lagi. Kita sambungkan di sini di salah satu kaki resistor. Kita langsung masukkan ke emitter dari transistor, teman-teman. Seperti ini. Terus lanjut bahan lainnya, di sini ada relay. Relay ini 5 volt. Ini Henry tambahkan satu kabel warna hijau di tengah-tengah. Seperti ini. Kita taruh di mana aja bebas. Oke, sudah seperti ini, teman-teman. Pastikan ini nyambungnya ke breadboardnya nempel, teman-teman ya.
jangan sampai tidak nempel, nanti takutnya tidak berfungsi. Oke, sudah seperti ini. Oke, lanjut. Di sini Henry menggunakan kabel jumper lain untuk menghubungkan relaynya. Dari transistor ini kan masih ada satu lagi yang tengah tuh, yang kolektor. Yang kolektor kan keluar. Kita masuk ke kaki relay. Kaki relaynya teman-teman bisa dibolak-balik ya teman-teman ya. Yang atas dan bawah teman-teman bisa dibolak-balik untuk relay. Terus di sini untuk yang bawah kita tambahkan kabel jumper juga. Di sini rangkaiannya habis, kita balik lagi ke ground teman-teman. Ke atasnya yang kabel atau yang jalur yang warna hijau teman, yang ground ke sini. Jadi dia balik lagi ke ground teman-teman. Jadi instalasi atau susunannya sudah selesai teman-teman ini. Dari resistor masuk ke emitter, keluar kolektor, terus masuk lagi ke relay. Relay balik lagi ke ground. Oke, di sini yang ditambahkan kabel jumper juga, langsung kita colokkan. Di sini kita ambil dari tegangan input pertama teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Untuk susunan yang lainnya di sini Henry menggunakan sebuah buzzer. Ini untuk rangkaian yang kedua dengan menggunakan baterai yang kedua teman-teman, yang 5 volt itu. Pastikan di sini teman-teman tahu ya arah dari buzzernya itu kaki negatif dan kaki positifnya. Di buzzernya itu terdapat tanda teman-teman. Ada tanda plusnya, itu adalah kaki plus. Di sini kita sambungkan ke kaki yang warna hijau yang udah Henry tambahkan kabel hijau ini yang kecil. Kita colokkan pada breadboard. Di sini ada garis, di bawahnya garis dua teman-teman ya, merah dan juga biru. Kita colokkan seperti ini. Ini colokkan pada ground teman-teman. Kita cari terlebih dahulu mana NC dan juga mana NO nya, biar nanti enggak kebalik teman-teman. Nanti kalau misalkan sensornya kebalik relaynya, nanti misalkan ada sesuatu yang lewat di depan sensor, nanti buzzernya tidak akan berbunyi. Teman-teman bisa perhatikan di multitester. Ini angka 1, ini tidak terhubung teman-teman. Kalau ke atas ini terhubung. Kalau ke bawah tidak terhubung. Kalau ke atas terhubung teman-teman. Artinya yang ke atas adalah NC atau normally close. Artinya tersambung teman-teman. Normalnya tidak ada daya, dia tersambungnya ke atas. Oke, seperti ini. Kita ambil lagi kabel jumpernya. Oke, di sini kita sudah lihat tadi ya, untuk NC nya itu sebelah atas. Langsung kita colok aja untuk yang NC. Oke, untuk yang NC di sini kita masukkan di kaki plus seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada sebuah buzzernya ada tanda plus. Terus kita dari kaki minus atau yang dari negatifnya dari buzzer, kita sambungkan ke ground teman-teman. Yang ini terbalik ya teman-teman ya, tadi ini harusnya plus karena yang ground udah dapat dari buzzer, otomatis yang tadi terbalik. Jadi yang tadi adalah yang plus, dan yang dari buzzer min sudah mendapatkan ground teman-teman di bawahnya yang garis warna biru. Oke, ini rangkaiannya semuanya sudah selesai teman-teman, seperti ini. Untuk teman-teman yang nanti masih bingung, nanti akan dijelaskan juga ya teman-teman, video dengan bergambarnya di akhir video. Kita tinggal menambahkan, terakhir tinggal tambahkan sumber daya aja teman-teman, sesuai dengan warna kabelnya yang merah
untuk power plus, dan yang hitam di garis yang biru itu untuk power dari negatif. Oke, seperti ini. Dan satu lagi untuk sumber daya untuk buzzernya teman-teman, kita sambungkan sesuai yang merah ke merah, yang plus, yang negatif yang disambungkan ke yang garis biru, itu ada tandanya negatif. Oke teman-teman, sudah selesai untuk rangkaian untuk LED inframerah penerimanya teman-teman, beserta relay dan buzzernya. Nah di sini yang terakhir, teman-teman siapkan yang tadi inframerah yang udah kita siapkan, pemancar seperti ini. Teman-teman bisa lihat di dalamnya itu ada lempengan kecil dan lempengan besar. Sebelah kanan yang kecil teman-teman ya, yang positif, yang besar itu yang negatif. Jadi seperti ini susunannya teman-teman. Kita bisa uji coba di depan kamera. Sebentar, kita matikan terlebih dahulu, gak kelihatan untuk cahayanya. Nah seperti ini. Nah sudah menyala teman-teman ya, inframerah pemancar. Inframerah pemancar ini tidak bisa dilihat oleh mata teman-teman. Untuk yang segede ini harus menggunakan sebuah kamera biar cahayanya kelihatan teman-teman. Kalau misalkan menggunakan mata telanjang, tidak akan kelihatan cahaya inframerahnya. Oke, kita nyalakan seperti ini. Langsung kita coba teman-teman seperti ini. Jadi seolah-olah ini dari pemancar dan penerima itu ada sebuah tali teman-teman, seolah-olah ada sebuah tali. Kalau seumpamanya kita masukkan benda atau tangan atau apapun yang menghalangi pemancar dan penerima, jadi seolah-olah tali ini terputus teman-teman. Setelah terputus, otomatis buzzer akan menyala. Seperti itu cara kerjanya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk ini kan dari pemancar ke penerima kan jaraknya dekat ya teman-teman ya. Ini udah jauhkan juga, jaraknya lumayan dekat. Jadi kita tambahkan satu buah resistor lagi. Kita susun secara paralel teman-teman. Kan ini satu resistor ukurannya atau tahanannya sekitar 220 ohm. Kalau kita susun secara paralel, nanti dia akan turun teman-teman, menjadi 110 teman-teman. 110 ohm, nanti otomatis resistansi atau dari jarak antara pemancar inframerah dan penerimanya tuh akan makin jauh teman-teman. Kita coba teman-teman ya, seperti ini. Dan akan Henry coba susun ulang teman-teman. Untuk LED ini dari inframerah penerima dan juga dari pemancarnya akan Henry susun ulang menjadi lebih baik teman-teman ya. Henry akan coba susun ulang. Susunannya Henry akan membuat seperti sebuah gerbang. Oke, ini dia teman-teman, sudah Henry susun ulang ya teman-teman ya. Di sini Henry sudah menggunakan dua resistor, jadi jaraknya lumayan agak jauh. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini seolah-olah tengah-tengah ini ada tali. Nanti di sini seumpamanya ada benda lewat akan terdeteksi teman-teman di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Benda apapun
Contoh di sini ada mainan. Ini mainan anak-anak pun sebenarnya terdeteksi teman-teman. Apapun yang lewat yang memotong antara pemancar dan penerima akan otomatis terdeteksi teman-teman. Untuk LED dari inframerah dari pemancar dan penerima ini sangat-sangat sensitif teman-teman. Bukan hanya barang-barang yang gede, tapi di sini juga sebuah kabel kecil ini juga terdeteksi teman-teman. Oke, sebagai pajangan atau hiasan teman-teman juga bisa menggunakan laser seperti ini. Tapi sejujurnya itu untuk laser teman-teman hanya untuk visual aja teman-teman. Jadi dia enggak terlalu berguna, hanya sebagai visual aja atau sebuah peringatan bahwa itu tidak boleh dilewati. Sebenarnya yang pengaruh itu cuman dari pemancar inframerah dan penerimanya teman-teman. Untuk laser seperti ini teman-teman bisa juga menambahkan sebagai visual untuk tanda bahwa garis itu dilarang melintas teman-teman. Oke teman-teman yang masih bingung akan Henry coba gambarkan. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan prakteknya, akan Henry coba jelaskan dengan sebuah gambar teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang tadi kita udah buat itu akan Henry coba gambarkan biar teman-teman gak bingung ya teman-teman. Teman-teman yang bingung, teman-teman bisa simak gambar yang Henry menggambar ini teman-teman. Mudah-mudahan dengan gambar yang Henry nanti buat ini teman-teman jadi tidak bingung. Oke, pertama kan ada sebuah kita ambil di sini ada baterai terlebih dahulu. Baterai 2 buah. Atau kita jadi satu aja. Di sini baterai. Ini 8 volt. Terus masuk di sini ada IC regulator. IC regulator seperti ini. Ada 3 kaki, ini mirip dengan transistor. IC regulator. Ini plus, ini plus out, ini in, ini plus out, ini ground atau min. Di sini ada 2, misalnya kabel, di sini plus, di sini yang bawahnya ini yang min atau yang negatifnya. Oke, ini IC regulator. Terus dari IC regulator kita menuju ke sini. Di sini ada sebuah LED inframerah penerima. Kita sesuaikan arahnya. Jadi yang di dalamnya itu seperti ini. Yang sebelah sini adalah plus, yang sebelah ini adalah min. Ini adalah contoh, ini adalah infrared penerima atau receivernya. Terus di sini kita ada juga sebuah transistor, ada 3 kaki juga. Kita ambil di sini basis. Ini basis, terus di sini emitter, ini kolektor. Sesuai dengan tadi yang sudah kita praktekkan ya teman-teman. Dan di sini ini untuk susunannya kita susun yang LED penerima dulu teman-teman, biar nanti gak bingung satu-satu. Oke, dari baterai 8 volt kita masuk ke IC regulator. Ke sini. Terus di outnya kan ini outnya otomatis masih plus. Ini in 8 volt, di sini menggunakan IC regulator. IC regulator ini di sini 5 volt. Nanti otomatis keluarnya menjadi 5 volt teman-teman. Setelah masuk keluar di sini 5 volt, masuk ke sini, ke kaki plus dari LED inframerah penerima teman-teman.
Setelah masuk ke sini, keluar masuk ke basis teman-teman, masuk ke basis. Nah seperti ini sebenarnya udah selesai untuk susunan dari LED atau inframerah penerimanya teman-teman. Terus di sini kita ambil di sini dari ini ya teman-teman, ya, yang dari 8 volt ini kita ambil di sini. Di sini ada sebuah resistor, bisa 2 bisa 1 terserah. Ini 220 ohm. Teman-teman bisa pakai 1 atau 2 bebas ya teman-teman, seperti ini. Disusun secara paralel. Terus di sini ada sebuah relay. Relay kan kakinya ada 5, 1 di sini seperti ini. Ini NC misalnya, ini NC sesuai yang tadi udah kita coba NC. Terus ini NO. Jadi otomatis yang ini normalnya nyambung ke sini NC karena normally close. Ini tertutup, sambungannya jadi nempel teman-teman. Jadi ini sambungan defaultnya teman-teman ke sini. Oke, dari sini yang emitor. Nah, di sini kan resistor masuk ke emitor kan plus. Ini juga plus dari basis. Nanti ini kodenya dari sini, dari inframerah penerima. Ini masuk ke emitor keluar ke kolektor keluar ke sini, masuk ke kaki dari relay. Ini bisa bolak-balik ya teman-temannya, untuk relaynya bisa ke sini atau bisa ke sini, nyambungnya bebas sama aja. Di sini akan ada ini ground dari IC regulator, kita nyebrang ke sini. Nah di sini kita langsung sambungkan ke ground dari baterai. Nah di sini yang satu lagi ground dari relay, kita bisa langsung sambungkan di sini juga. Nah seperti ini kan, ini otomatis nyambung teman-temannya. Ini defaultnya ini adalah nyambungnya ke sini. Yang tadi kabel hijau itu yang panjang, ini defaultnya nyambung ke sini teman-teman, karena ini NC. Nah ini sambungan yang pertama sudah ya teman-teman ya. Ini dari penerima. Terus kita bikin lagi yang buzzernya teman-teman. Yang buzzernya di sini ada baterai juga yang digunakan, baterai 5 volt. Di sini ada plus, di sini ada min. Oke, skopnya seperti ini. Di sini akan ada buzzer bulat ya teman-teman. Di sini bulat atau bentuknya seperti inilah, oval. Nah seperti ini. Ini teman-teman bisa masangnya bagaimana aja ya teman-teman, bebas. Kita pasangnya seperti ini aja. Ini kan biar nggak bingung sih, kita sesuaikan aja sama yang tadi. Di sini plus ini kita masuk ke sini dulu. Nah di sini kan otomatis NC. Dari NC kita masuk ke sini. Ini plus, ini minus. NC kita masuk ke dari plus dari buzzer. Setelah masuk dari buzzer, di sini tinggal dari yang groundnya atau yang minusnya, kita langsung sambungkan ke min dari baterai 5 volt teman-teman. Nah seperti ini. Terus yang pemancarnya di atas kan ada lagi tuh, ini misalnya. Nah, di sini ada baterai itu baterai yang digunakan adalah baterai kancing misalnya seperti ini, 3 volt.
Nah teman-teman sambungan aja di sini plus minusnya. Ini kan plus minusnya bolak-balik ya teman-teman. Jadi yang kecil itu yang ada gerigi-geriginya itu yang ground. Untuk yang lepengan paling gede itu yang plusnya teman-teman. Jadi kita nyambung sini aja langsung. Sesuaikan dengan kakinya. Nah, jadi kan ini otomatis nyambung ya teman-teman ya. Di sini ibarat ada tali. Di sini ibarat ada tali. Karena ini nyambung teman-teman. Ini nyambung. Si penerima kan mendapatkan input masuk ke basis, otomatis kan basis ini nyambung nih ke relay. Nyambung ke relay. Tapi kalau misalkan kita di sini ada penghalang misalnya seperti ini. Seperti ini kita misalkan ada tangan lewat, otomatis ini seolah-olah tali ini putus. Dari si pemancar dan penerima ini seolah-olah terputus teman-teman. Setelah ini terputus, nanti tidak akan ada aliran ke sini. Aliran listrik ke sini tidak ada. Jadi di sini emitter dan kolektor tidak akan jalan karena basisnya tidak ada daya di sini teman-teman. Karena ini terputus dan otomatis di sini si relay akan berubah teman-teman. Di sini dia akan berubah menjadi ke sini ke NO dan nanti buzzer akan menyala teman-teman, seperti itu. Jadi untuk yang satu kaki lagi ini nggak kepake teman-teman ya, untuk yang NO yang bawahnya. Jadi susunnya seperti itu teman-teman. Jadi di sini intinya atau apa ya namanya, di sini pemicunya ini cuma ini doang, pemancar inframerah dan penerima inframerah. Jadi di sini seolah-olah ada tali pemancar dan penerima. Kalau misalkan ini ada penghalang, otomatis ini nggak nyambung. Basis di sini nggak dapat daya atau aliran listrik, otomatis ini kolektor ini nggak bisa jalan karena di sini nggak ada pemicunya. Nanti relay ini akan berubah. Nanti di sini ini kan otomatis sudah terhubung ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ini relaynya sudah menyambung ke sini, otomatis buzzer akan menyala teman-teman. Kalau misalkan di sini terputus. Oke, sudah paham ya teman-teman? Kalau misalkan masih belum paham juga, teman-teman bisa ulang lagi aja videonya. Kalau misalkan teman-teman kamu ribet-ribet ngulang, teman-teman bisa langsung komentar aja, nanti akan Henry balas komentarnya. Intinya kita belajar sama-sama aja teman-teman, dan ini adalah contoh sederhananya teman-teman seperti ini. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan. Video ini udah lumayan agak lama juga, takutnya teman-teman jenuh. Oke, Henry akhiri aja sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapkan banyak terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, silahkan komentar aja. Nanti akan Henry jawab satu persatu sesuai dengan yang Henry tahu teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.